Ayo silakan Mbak Amel, kemarin sudah janjian ya sama Bu Ika. Ayo, silakan mencari tempat yang paling nyaman untuk bisa berbincang-bincang dengan Bu Ika. Masih berlanjut atau gimana? Masih Bu, saya terus kembangkan. Oh, dikembangkan. Kemarin dengar-dengar ada ini ya, ada program syuting kemarin sama Sanggar Seni apa itu? Iya Bu, sama Sanggar Seni apa itu? Itu Tambak Rejo itu Bu, sama apa? Sama Tegal Delimo. Oh, sama di Tegal Limo. Sama siapa saja? Ya sama teman-teman sanggar lain. Dari sanggar saya juga ada teman-teman. Oh Banyak iya, Bu. Mas, Mbak Amel masih ikut sanggarnya Mbah Jas? Masih? Masih Bu. Gitu ya. Berarti itu bagus sekali, bakat dan ininya Mbak Amel kan di tari itu terus dikembangkan. Jadi walaupun sudah tidak di SMP tapi terus berlanjut ya, seperti itu. Adakan lagi bincang-bincang hari ini agar kita menemukan titik terang ya, agar bisa menemukan titik terang sehingga masalah yang Mbak Amel hadapi bisa segera terselesaikan. Ya, baik. Baik Mbak Amel, untuk kegiatan konseling kita hari ini, kita akan berjalan seperti yang kemarin, 30 menit. Dan dalam konseling kali ini, Bu Ika berharap Mbak Amel aktif memberikan informasi terkait permasalahan yang kemarin dan juga lebih terbuka lagi ketika menyampaikan unek-unek atau tadi Mbak Amel bilang masih ada ganjalan di hati seperti itu ya. Bu Ika ingin tahu setelah kita kemarin ngobrol-ngobrol, tolong diulangi lagi keinginan-keinginannya Mbak Amel setelah ini itu apa? Keinginannya Mbak Amel itu sebenarnya seperti apa? Ya, saya pengen seperti teman-teman saya Bu. Kemarin tuh saya sepedanya tuh baru saya lihat pas lewat depan rumahnya. Habis itu kemarin waktu main ke Belambangan bersama itu HP-nya si Rani itu HP-nya tuh baru Bu, HP Samsung keluaran terbaru itu Bu. Terus kemarin teman-teman kan satu grup itu kan ya Bu Ika bahwa orang tuanya itu bekerja di rumah ya, membuat anyaman bambu. Nah, itu kira-kira itu berapa penghasilannya? Apakah maaf ya, apakah ini mampu untuk membelikan Mbak Amel baju-baju seperti itu? ya kalau lagi banyak ikan tuh terkadang juga dapat sehari itu 17.000 Bu. Itu pun cukup buat beli apa sayuran sama kalau saya sekolah buat buat sanggup saya sekolah gitu Bu. Kalau buat beli yang lain-lain tuh nggak nuntut loh Bu, nggak bisa kok beli lain-lain. Selanjutnya kalau sudah seperti itu Mbak Amel merasa gimana kepada keluarga, kepada ibunya terutama? Ya kasihan Bu, gimana ya, ya saya kasihan sama ibu saya, makanya saya nggak mau muluk-muluk, nggak mau memaksa, tapi saya juga pingin kayak teman-teman saya. Gitu. Terus kata Mbak Amel kemarin kan Mbak Amel ini sudah sempat bekerja ya, kemudian kemarin masih belum diceritakan secara rinci sebenarnya pekerjaan apa yang Mbak Amel lakukan. Karena kan Mbak Amel masih seumuran 15 tahun. 15 tahun ya. Iya. Halo, apa suaranya Bu Ikan tidak terdengar? Dengar Bu Bu. Ika, oh ya, ya silakan. Ya jadi begini Bu, saya semasa sih saya malu Bu bercerita sama ibu, tapi gimana ya, ibu bisa kan jaga rahasia saya. Ya pasti. Saya tuh menemani orang-orang yang butuh teman Bu. Maksudnya kemarin kan juga Mbak Amel sudah bercerita bahwa menemani teman atau orang-orang yang membutuhkan teman. Nah,
Ini apa namanya, bisa dijelaskan lebih rinci seperti apa Mbak Amel? Saya menemani orang-orang laki-laki ke karaoke, Bu. Menemani makan, minum, Oh, terkadang juga saya tuh diajak joget. Tapi saya menyesal, Bu. Tidak semestinya saya ngelakuin itu. oh Saya jujur jadi belum pernah melakukan itu, Bu. gini, eh, jadi Mbak Amel itu bekerja menemani orang-orang pergi ke karaoke seperti itu. Heeh. Selanjutnya apa yang terjadi di sana? Ya, saya menemani makan, minum, terkadang juga diajak joget gitu, Bu. Setelah itu dapat uang begitu? Iya. Sehabis itu pulang dikasih uang, terkadang juga 50.000. Hmm. Selanjutnya dari pekerjaan itu, apakah Mbak Amel itu merasa Mbak Amel tahu apa yang dilakukan pada saat itu? Ya, gimana Bu? Ya, ya habis makan, minum, ya udah tidur. Tidur. Tidur jadi satu? Iya, satu kamar gitu, Bu. Tapi saya langsung tidur. Oh gitu. Hmm. Tapi Mbak Amel tahu kalau hal seperti itu melanggar norma. Tahu, Bu. Saya tahu itu melanggar norma. Hmm. Ya, saya takut aja, Bu. Apa yang tapi sebenarnya saya tuh juga gimana, Bu ya? Saya menyesal juga ngelakuin itu semua yang tidak semestinya terjadi sama saya. Hmm. Eh, Kalau boleh Bu Ika katakan, kemarin kan sudah kita bahas di konseling yang kemarin itu bahwa kan Mbak Amel itu cantik ya. Sebenarnya tanpa pun memakai baju bagus, tanpa pun punya HP bagus, itu pasti Mbak Amel kan punya banyak teman. Itu apakah sudah bisa Mbak Amel terima hal itu? Belum sih, Bu. Pikiran saya tuh ya masih pingin pingin kayak teman-teman gitu, Bu. Ya saya Hmm. takut dikira dikatain kurang update lah, nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu, nggak kayak teman-temannya. Kan saya malu, Bu. Gitu. Apa sampai sekarang masih dilakukan? Kemarin waktu konseling yang pertama itu Mbak Amel sudah berjanji tidak. Itu sangat cocok di bakat saya menari itu, Bu. Dan saya tuh suka sama bahasa Inggris. Jadi saya tuh besok Hmm. akan ngambil kayak pekerjaan tuh di bidang pariwisata, Bu. Dan kata ibu saya akan ke Bali sama kakak saya di sana. Kakaknya ada di Bali, bekerja di sana. Ya, Bu. Hmm. Jadi sama-sama di sana. Eh, kalau begitu, Mbak Amel sementara ini kan sudah ini ya, sekolahnya kan sudah libur ya, sambil menunggu tahun ajaran baru. Apa kegiatannya Mbak Amel untuk Mbak Amel bisa tadi kan katanya masih ada keinginan-keinginan untuk bisa seperti teman-temannya beli baju. Di itu loh, Bu, di dekatnya RTH. Nanti kalau Oh, sore RTH gitu Belambangan? bantu. Ya. Kalau sore itu bantu Ibu sampai sampai bayar isya, nanti masuk tidur. Nanti pagi jam 9 dia berangkat lagi bantuin jualan tuh, Bu. Hmm, ya. Jadi selain itu enggak ada kegiatan yang lain yang seperti kemarin-kemarin itu Nggak ada, Bu. Saya sudah menyesal dah, nggak mau ngelakuin itu lagi. di SMK nanti, apakah Mbak Amel masih ada juga keinginan sama seperti yang sekarang? Tidak, Bu. Saya nggak pingin lagi dah. Saya ingin meneruskan bakat saya aja. Apakah itu benar-benar dari hatinya Mbak Amel? Benar, Bu, dari hati saya.
Saya ingin sekalian meneruskan bakat saya dan meninggalkan pekerjaan itu semua. Oke. Jadi menurut Mbak Amel kan kegiatannya kemarin itu salah dan motivasi apa atau ini Mbak Amel mau berubah itu karena apa? Ya selain apa ya Bu ya? Demi kehormatan saya sendiri ya, saya demi ibu saya Bu. Saya nggak mau ibu saya ya keluarga saya sampai malu, saya nggak mau Bu. Gitu. Perang gitu Bu. Hmm. Selanjutnya ada hal lain lagi yang Mbak Amel katakan bisa membanggakan orang tua itu? Mungkin apa sekolah apa gimana mungkin? Apa yang Mbak Amel ini, yang Mbak Amel rencanakan ke depan agar bisa katanya tadi kan membanggakan orang tua. Selain Mbak Amel ikut festival, meningkatkan tarinya, selain itu apalagi yang akan Mbak Amel lakukan? Ya belajar Bu, belajar lebih giat lagi. Kan kalau seumpama saya kayak lomba sekolah ataupun juara kelas kan ibu saya kan bangga. Dan sebelumnya tuh saya nggak pernah tuh dapat juara tuh nggak pernah Bu. Kalau seumpama nanti saya ujian habis itu rapot saya tuh baik dan dapat ranking kan ibu saya tuh bangga Bu. Tuh. Jadi eh, Mbak Amel punya target ya untuk nanti ketika melanjutkan di SMK itu Mbak Amel punya target-target khusus gitu ya. Harus peringkat, harus ini apa seperti itu maksudnya. Ya Bu. Kalau ibunya sudah bangga sama Mbak Amel, apa yang Mbak Amel rasakan? Ya senang Bu. Kan orang tua saya senang, jadi saya tuh ikut senang. Gitu. Jadi ketika ibunya atau orang tuanya Mbak Amel itu Cukup Bu. Saya juga terima kasih Bu Ibu sudah mau mendengarkan semua cerita saya dan sudah mau memutuskan masalah saya ini. ya, sebenarnya yang memutuskan tadi, yang mencari solusi adalah Mbak Amel sendiri. Jadi Mbak Amel itu sudah luar biasa, sudah menyadari semua kesalahannya, kemudian sudah merencanakan kegiatan-kegiatan positif ke depan agar tidak kembali lagi ke kegiatan negatif yang kemarin-kemarin. Ya, tetap menjadi anak yang smart, anak yang semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Ya, kalaupun nanti Mbak Amel itu membantu kakak temennya tadi untuk berjualan atau apa itu tetap pakai masker, kemudian cuci tangan terus pakai sabun karena kondisi pandemi ini belum berlalu ya. Apakah Mbak Amel bisa memahami yang Bu Ika sampaikan? Bisa Bu. Oke, kalau sudah paham, berarti kita bisa cukupkan sampai di sini ya. Ya. Misalnya Mbak Amel ingin bertemu lagi dengan Bu Ika dengan mungkin atau ada kendala-kendala lain tentang nanti mau mau masuknya ke SMK atau seperti apa, boleh Mbak Amel menemui Bu Ika buat janji dulu sama Bu Ika walaupun masalah ini sudah selesai. Ya Bu, terima kasih. Ya, oke, baik Mbak Amel, selamat pagi, semangat. Jangan lupa ya tadi pesannya Bu Ika, jaga kesehatan. Ya Bu. Oke, bisa kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.